Selamat malam, selamat bertemu di episode pertama Kritik Seni Paijos. Di dalam kritik seni ini, saya akan mengutarakan mengenai karya seni yang saya tinjau. Karya pertama yang saya tinjau dalam kritik seni ini antara lain karya patung sahabat saya sendiri yang bernama Abdi Setiawan atau Z. Saya tertarik dengan karya patungnya yang mengutarakan seri rumah bordir. Karya-karya patung itu dibuat oleh Z pada tahun 2002. Di kala itu dia kepepet sebenarnya membuat karya patung itu, yaitu untuk meraih kelulusan sebagai sarjana seni dari ISI Yogyakarta. Saya sedang akrab-akrabnya waktu itu. Kemudian Z bicara, "Wah, aku iki kepepet nih untuk membikin karya tugas akhir Nur." Bicara sama saya. "Loh, kamu mau bikin apa?" "Ketoy bikin patung." "Idenya?" "Ada, rumah bordir." Bagus itu. Nah, terus yang menjadi kepepet apa itu? "Wah, aku ini kan kemarin," jawab Z itu ya kepada saya itu. "Kemarin itu kan aku datang tuh ke temanku, banci-banci itu loh Nur. Terus ya aku minta diramal sama dia, karena dia kan banci-banci peramal itu, ada yang pakai tarot, ada yang pakai apalah, pokoknya ngeramal. Katanya aku nggak bakalan lulus itu dari ISI itu." Kurang ajar sekali ya Nur. Nah, terus gimana? Aku mikir aku harus bikin karya untuk tugas akhir. Ideku itu datang dari otak yang ya sebenarnya sih jelas, tapi ya kurang jelas juga. Kata dia, ya kata Z maksudnya itu. Kurang jelas juga. Karena kok pikirannya rada-rada ngeres itu. Rumah bordir. Itu malah jawab saya ya. Jawab saya itu malah bagus karena itu sesuai dengan pribadimu. "Loh, kok iso?" Ya kayaknya kok ya rodo-rodo nakal itu kan. Ya semua orang juga tahu lah masalah perilaku kamu nakal. Ya untunglah kau masih muda, nggak tahu kalau besok udah lumayan tua. Ora ya Nur, saiki aku wis kerap beribadah. Ya apilah. Berarti kan itu kan mengekspresikan kenakalanmu zaman dulu. Ya ora juga. Nah, ini cuma ekspresi aja. Itu awal pembicaraan saya sendiri dengan Z. Pembuatan patung itu berlangsung di halaman rumahnya, Pelurugan. Selama kurang lebih 6 bulan saya menunggui pembuatan patung itu, karena ditawari saya itu untuk membuat konsepnya setelah pameran di Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Dia berjanji untuk dipamerkan tunggal. Setelah menunggu sekian lama, selesailah patung itu. Kemudian proses finishing itu melibatkan seniman yang sekarang sudah bisa disebut master, Ugo Untoro. Beliau juga menganggap bahwa karya itu karya bagus ya, karya baik lah dalam karya itu. Pertimbangannya waktu itu menurut Ugo itu karena setnya ada di dalam patung-patung itu. Kemudian setelah selesai daripada tugas akhir dan dipamerkan di Fakultas Seni Rupa, patung itu kembali. Saya tidak begitu mengurusi ya kalau patung itu menjadi kelulusan. Untuk syarat kelulusan ya terserahlah, masa bodoh bagi saya. Yang penting karyanya itu dipamerkan dalam pameran tunggal.
saya mulai mengenal karakter per karyanya. Ada Mami Dolly, itu karya yang utama. Kemudian ada sang primadona 1, primadona 2. Terus Hidung Belang 1, Hidung Belang 2. Ada juga yang lain-lain ya. Selain Hidung Belang 1 ada Pembual 1, Pembual 2. Pokoknya pelaku-pelakunya itu lumayan lah, sehingga jumlah patung itu ada kurang lebih 9. Jadi itu mewakili. Tibalah pameran tunggal. Saya sebenarnya waktu itu ditawari atau setengah dipaksa untuk menulis di pengantar. Apalagi dipaksa pula saya untuk bercerita di depan ketika pembukaan pameran. Tetapi waktu itu saya belum begitu berani untuk tampil di muka. Dan juga tidak jadi saya menulis ya, karena saya lebih sibuk memperhatikan karya itu di tahun 2002. Pameran berlangsung, pembukaan cukup bagus. Jadi patung-patung itu dipamerkan, ada 2 buah patung yang belum dipakai memakai pakaian, karena secara umum patung itu memakai pakaian, karya-karya patung itu memakai pakaian sesuai dengan karakternya. Misalnya Mami Dolly memakai long dress, kembang-kembang. Kemudian yang primadona 1, primadona 2, terus yang cewek yang lain lah itu memakai pakaian mini-mini seperti itu. Kemudian ada Pembual 1, Pembual 2 itu juga memakai pakaian yang rada-rada rapih tapi eksentrik begitu. Nah itu menurut saya lumayan. Terus ada 2 patung di depan sebagai penjaga itu belum memakai baju. Tidak tahu konsepnya apa, tetapi patung itu telanjang. Dan itu bisa duduk patung itu karena sambungan-sambungannya juga lumayan. Dalam pembukaan itu ternyata setelah dipersiapkan semua, penonton sudah hadir, set membagikan 2 buah kondom. Sama ada majalah edukasi seksual yang didatangkan dari lokalisasi yang terkenal disebut Sarkem. Kemudian di dalamnya ada kamar khusus setelah ruang pameran di Lembaga Indonesia Perancis ya dipamerkannya itu. Itu selain ruang pameran itu ada ruangan khusus untuk pemutaran film Indonesia. Film rodo reseh itu ternyata yang diputar set itu. Jadi yang kualitasnya rendah. Waktu itu memang di akhir 80-an itu kok tiba-tiba banyak film Indonesia yang mengangkat tema-tema seksualitas. Mbuhlah apa konsepnya saya juga nggak begitu paham, tapi yang sering nonton biasanya di bioskop di sini di Jogja ada bioskop ternama yang khusus memutar film-film seperti itu. Nggak usah saya sebutkan. Nah, penonton itu antusias untuk menonton patung, tetapi ternyata sekilas saja menontonnya. Karena yang menjadi rebutan mereka itu justru majalah-majalah edukasi seksual dan juga ada yang khusus majalah porno, majalah dari luar. Nah itu set mengumpulkan majalah-majalah itu. Itu yang menjadi rebutan itu pertama majalah, terus kedua yang berjubel justru di acara nonton bareng itu. Sehingga ruangan itu menjadi mulak gitu, penuh dengan asap rokok. Di salah satu penonton itu saya ketemu wartawan senior dari koran Tempo, Raihul Fajri, yang saya hormati dan kagumi. Sahabat saya sejak awal saya menginjakan Jogja. Fajri itu menulis di koran Tempo yang dia pimpin ya, koran Tempo. Menulis kritik seni. Tetapi kritikan seni Fajri itu justru menceritakan berlangsungnya pameran, dari mulai penonton berjubel di
ruang tunggu depan galeri Lembaga Indonesia Perancis sampai mendapatkan 2 buah kondom sama 1 majalah edukasi seksual. Kemudian masuk ruangan melihat sekilas, tidak sampai 5 menit setiap penonton melihat karya patung. Kemudian mereka masuk ke ruang pemutaran film Indonesia. Kebanyakan laki-laki dan ada beberapa perempuan, dan duduk bersila di sana, minum kopi, minum teh, makan makanan sambil merokok, terus antusias nonton film Indonesia yang rada-rada ya begitulah hot. Nah, itu paparan R. Fajri di tulisan Temponya. Itu kritik seni. Tetapi semenjak itu tulisan R. Fajri itu sepertinya menginspirasi para penulis lain yang akhirnya populer di tulisan-tulisan pengantar kuratorial. Bersih tapi tidak ada kritiknya, jadi bilangnya bagus. Nah, saya itu melihat patung rumah bordir itu ada yang ingin saya ungkapkan, karena dari beberapa tulisan yang saya dapatkan, karena patung itu juga tidak hanya dipamerkan di Indonesia, Lembaga Indonesia Perancis, tapi pernah juga di Jogja Galeri, di Taman Budaya. Walhasil di banyak tempat karya patung itu selalu tampil, dan saya hanya mendapatkan wacana kulit luar dari karya-karya patung set. Saya ingin mengkritisi bagian psikologisnya. Yang pertama yang saya ingin kritisi bahwa karya-karya rumah bordir itu ditinjau dari fenomenologi Husserlian, ya, di ungkapan Edmund Husserl bahwa pengalaman itu bukan bagian dari luar diri kita, tapi bagian dari dalam diri kita, di mana setiap pengalaman itu ada di pikiran kita. Apakah itu masalah dunia, apakah itu masalah spiritual dan lain sebagainya, pokoknya alam dan seisinya itu ada di dalam diri kita. Dan kita akan menyatu dengan dunia dengan yang di luar diri kita. Maksudnya dengan dunia yang ada di luar diri kita, apa saja itu pokoknya menyatu, itu disebut dengan fenomenologi. Mungkin awalnya dari fenomena. Jadi ketika ada satu fenomena, pikiran kita itu langsung merekam, dan itu menimbulkan satu gagasan untuk menciptakan sesuatu. Nah, set ini kan kalau lihat karyanya sepertinya ruhnya kuat sekali. Jadi setnya ada di dalam. Terutama saya lihat itu di bagian pembual 1, pembual 2 ya. Di samping juga pis wajahnya patung-patung itu rada mirip ya dengan set sendiri. Kalau pakai rambut, waktu itu rambut set itu masih kriwil-kriwil itu seperti di rasta itu. Itu rada mirip, hidungnya juga begitu, matanya juga begitu, ya itu kelihatan ruhnya ada. Nggak tahu lah, biasanya kalau perupa atau pelukis atau juga pematung kalau bikin karya biasanya rada mirip dengan dirinya. Saya juga tidak tahu apa sebabnya. Kalau karyanya bebas itu bikin wajah itu biasanya rada-rada dekat dengan muka senimannya. Kalau dia bikin karya realis, meskipun banyak seniman yang jarang bikin karya realis ya, tapi setiap seniman saya percaya bisa menggambar, artinya bisa membuat potret diri. Nah, itu patung set itu mendekati sekali ya, tapi itu bukan ukuran. Hanya yang jelas itu menjadi sangat detail tentang pengalaman rumah bordir itu. Segala perilakunya, segala pakaiannya, ada juga kadang-kadang dibikin satu dramaturgi yang kadang ada tulisannya, misalnya seperti komik, yang satu preman, yang satu polisi. Terus ada tulisan, loh kenapa mukamu kok lebam? Nah itu kan, itu juga salah satu ya. Seri rumah bordir itu
itu saya lihat itu. Tapi Seth mungkin akan bilang bahwa itu seri premanisme. Saya sendiri nggak bisa mengatakan bahwa tidak terpengaruh dari Rumah Bordir, karena itu pasca Rumah Bordir itu pengaruhnya masih kuat pada karya-karya Seth berikutnya. Nah, dari fenomenologi itu karya Seth itu begitu kuat. Saya melihat bahwa tidak hanya sebagai hasil riset, karya itu tidak hanya sebagai hasil riset, tapi mungkin ada pengalaman pribadi. Karena menurut dia kan, saya juga lihat sendiri bahwa dia datang ke Sarkem untuk memastikan kelakuan lokalisasi, penghuni lokalisasi itu bagaimana untuk dia terjemahkan kepada karya patungnya. Dia juga bawa pita kaset, waktu itu masih rekaman pakai pita kaset. Kemudian merekam di sana, kemudian disetel itu ya dialog-dialognya. Ya untuk menciptakan karakter mungkin. Hanya menurut saya riset seperti itu cuma 2-3 kali datang ke lokasi, atau seniman meriset sesuatu untuk bikin karya selama 3 bulan, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena Krom dan Van Erp yang membongkar Borobudur saja sampai direstorasi kembali, ternyata itu juga banyak dipertanyakan, misalnya tahun pembuatannya, bagaimana lambang-lambang reliefnya dan sebagainya, itu menggambarkan siapa, kemudian siapa yang ada yang manusia setengah relief yang menggambarkan atau patung yang mewujudkan manusia setengah manusia dan setengah burung yang disebut Garuda, itu juga banyak sekali versinya. Jadi riset selama bertahun-tahun juga belum tentu menghasilkan sesuatu dalam karya seni, apalagi ini cuma 2-3 kali datang ke lokalisasi yang bernama Sarkem dan Parangkusumo, menghasilkan karya yang begitu ya mendalam tentang ruhnya. Barangkali saya kurang tahu apakah Seth ini karena pengalaman pribadi atau apa, tapi saya nggak peduli lah, karena ya saya juga tahu lah siapa beliau ya, Seth ya. Ya semoga lah kalau sekarang kan dia sudah menjadi orang baik. Demikianlah. Tetapi ada satu hal yang dalam kritik saya itu mengena untuk menilai karya Seth. Tidak hanya dari fenomenologi. Fenomenologi mungkin sebagai pendongkrak saja ya, karena itu pengalaman dia. Tapi ada satu hal. Yang pertama, konsepnya itu untuk mengalahkan ramalan paranormal banci yang sahabatnya dia sendiri. Itu adalah hasrat mengalahkan. Nah, hasrat mengalahkan ini Seth ini juga punya hasrat yang menggebu-gebu itu kan. Terhadap perempuan ya, karena sangat kelihatan dari patung-patungnya itu. Tapi dia alihkan hasrat itu menjadi satu hal yang dihormati oleh masyarakat, bisa diterima, yaitu bentuk karya Rumah Bordir. Dalam psikoanalisa itu kan satu tinjauan lagi ini, itu karya Seth itu termasuk karya hasrat atau ID. Jadi ada didorong oleh hasrat atau ID. Hasrat itu sesuatu hal yang berenergi, memiliki tenaga. Kemudian dialihkan menjadi kepercayaan dirinya yang disebut ego. Ego itu sesuatu hal pengalihan dari hasrat berdasar kontrol sosial, yang akhirnya hasrat itu ketika diwujudkan, dialihkan kepada suatu bentuk, itu akan diterima secara sosial, yaitu hasrat Seth ini kepada perempuan itu diwujudkan dalam patung Rumah Bordir dan diterima oleh teman-temannya seniman, pecinta seni, kolektor, jurnalis, itu menjadi berita-berita dan banyak dimuat di headline koran. Itu. Kemudian ada yang satunya lagi yang disebut super ego. Nah, itu dari kontrol moral ya.
bahwa Seth berhasil di sini berbicara secara moral tentang rumah bordir itu ada kritik sosialnya. Itu ya. Nah, jadi ini berkenaan dengan pribadi ya. Itu menariknya karya rumah bordir itu berkenaan dengan istilahnya disebut metode kepribadian manusia yang dibagi 3. Yang pertama itu yang disebut hasrat atau ID, yaitu nafsu ya, nafsu. Di sana tempat bersemayamnya energi, karena di sana nafsu itu bisa nafsu makan, nafsu pingin punya anak, nafsu pingin duit dan sebagainya dan lain-lain dan seterusnya. Itu yang namanya nafsu itu tidak peduli dengan aturan moral, tidak peduli dengan aturan sosial. Yang penting aku bisa makan, yang penting aku bisa berhasrat, yang penting aku bisa memuaskan, itu tidak peduli. Kemudian ada tingkatan kedua yang disebut ego, yaitu kontrol supaya kita itu mentaati peraturan. Bebas ya boleh bebas, tapi bebas yang bersyarat, yang bisa, karena kita makhluk yang bersosial. Itu harus diterima secara sosial. Nah, patung Seth itu ada di dua itu. Jadi ada hasrat, kemudian dia kontrol sosialnya kuat, sehingga karyanya hampir mirip kritik sosial, yaitu pengalaman fenomenologi ketika dia melihat kehidupan di Sarkem terutama, kemudian dia seolah-olah membuat kritik sosial, seolah-olah saya lihat. Karena kalau lihat secara keseluruhan karya patung itu justru adanya ruh Seth yang berhasrat. Itu ya. Kemudian ada yang tingkatan ketiga itu kontrol moral yang disebut super ego. Itu di kepribadiannya. Nah, itu Seth juga memperlihatkan bahwa karya-karya patung rumah bordir itu sepertinya mengkritisi secara moral. Itu salah satu dari kritik saya kepada karya Seth rumah bordir. Nah, karya-karya Seth dari rumah bordir ini sempat dipamerkan pertama di Lembaga Indonesia Perancis, kemudian dalam beberapa pameran pertama itu pameran bersama itu, misalnya di Bentara, di Lembaga Indonesia Perancis tahun 2003 kalau tidak salah. Kemudian di Bentara Budaya itu dalam pameran bersama ada 2 buah patung atau 3 ya. Pokoknya Spirit of Play itu juga pernah ikut dalam pameran itu, 2 buah patung dari rumah bordir itu. Kemudian di Jogja Galeri pernah, di Taman Budaya pernah dalam judul Transit, sampai pameran di Belgium, sampai di Nederland. Jadi karya itu memang berkeliling ya, cukup jauh. Nah, tapi apakah karya yang itu apa pasca rumah bordir, saya juga agak bertanya-tanya sebenarnya. Hanya pengaruh karya itu cukup jauh lah sampai Eropa. Karya-karya berikutnya dari rumah bordir itu premanisme. Nah, ini di karya premanisme ini juga ada setnya, ada ruhnya, bahwa itu mencerminkan kehidupan Seth ya, yang membawa rantai, yang ingin mukul orang, ada yang menusuk, ada yang membelah perut orang, menyobek. Itu banyak itu karya-karya patung Seth yang premanisme. Itu sepertinya efek dari karya rumah bordir mungkin melengkapi, karena di dunia Sarkem itu memang rawan ya untuk terjadi penusukan, untuk terjadi perkelahian, bukan perampokan. Dan pengalaman dari kawan saya juga yang senior terutama itu sering bercerita bagaimana dia ditangkap dan dipukuli oleh penduduk di sekitar lokalisasi itu. Kasusnya ya macam-macam, dan kita mungkin sudah bisa meraba lah apa saja kasusnya. Tetapi karya Seth rumah bordir itu menurut saya cukup untuk dikritisi secara positif, dan saya masih berharap bahwa pengaruh karya Seth rumah bordir di karya berikutnya itu kalau bisa itu ya
masih dibikin serinya, apakah itu seri premanisme, apakah itu seri-seri cah-cah tua nakal, apa bagaimana ya. Dan itu karya yang sesuai dengan pribadinya, karena saya melihat ada pengalaman pribadi. Menerima atau tidak bahwa karya Rumah Bordir dan Premanisme sebagai pengalaman pribadi, ya saya sih ini terlepas dari Seth sebagai sahabat dekat, sebagai orang yang saya hormati, teman bertengkar kalau bertemu. Tetapi untuk menilai kritik seni, ya saya juga harus diberi kebebasan bahwa karya Seth yang Rumah Bordir terutama itu cerminan pengalaman pribadi. Kemudian karya Premanisme juga tidak terlalu jauh dari pengalaman pribadi. Misalnya suka berkelahi, suka apalah, pokoknya seperti itulah. Apalagi dalam perpeloncoan mahasiswa baru juga dia sering terlibat, dan itu ada beberapa ruhnya yang masuk ke karya-karyanya. Nah, setelah Rumah Bordir, saya juga membuat karya-karya berikutnya. Ada yang disebut karya fiber menurut dia, ada yang disebut karya arang. Nah, karya-karya berikutnya ini saya agak bingung untuk mengkritisinya dari sisi mana ya, fenomenologi atau teori pengalaman Husserlian atau Ebon Husserl juga kurang begitu masuk. Dari psikoanalisa juga belum bisa saya menjabarkannya, atau dari apalagi teori lain CDA atau critical discourse analysis juga belum ya. Jadi untuk karya Seth pertama ini saya kira cukup sekian dulu dalam kritik episode pertama kritik seni rupa Paijos. Saya AA Nurjaman dari Paijos mengucapkan selamat malam, terima kasih. Terima kasih untuk sahabat saya yang disebut Seth, saudara Abdi Setiawan. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.